Selamat datang di Kamar Game Week episode 3. Empat pahlawan keluar dari kastilnya menghadapi ribuan tantangan. Dari 4 tersebut, 1 orang lolos dengan pasti menghadapi monster-monster. Dia menang dengan percaya diri. 1 orangnya lagi terseok-seok, namun dia tetap menang. Satunya lagi babak belur hingga akhir, tapi dia menang. Namun 1 orangnya lagi harus babak belur dan tidak merasakan apa itu namanya. Kita sambut game week ini El Kacung dan El Tuan. Munif Bawazir sebagai Kacung dan Hanif sebagai El Tuan. Mantap. Sujud. Sampai Sampai gitu ya. Aku pikir Emang hidup begitu cepat ya. Minggu lalu dia di push Muji sebagai lolos El Kacung minggu ini. Dan juga lolos, kita sudah perjanjian kemarin ya. Oke. Siapapun yang menjadi Kacung harus memberikan para pahlawan sebuah apa ya sebutannya? Hidangan kemenangan dari pihak Kacung. saya sebagai Kacung GW2 ingin mempersembahkan makanan untuk para raja. Mana nih makanannya? Menyajikan hot bar king sang raja buat sang raja. Basking Pas banget sih. Jujur kaget sih. Ternyata sesuai. Gitu lah bro. Namanya juga apa yang sudah kita susun tuh ternyata ya itu udah sejalan. Nah itu dia di episode 3 ini. Lama-lama makin Gila. ini ya. Gila. Cuman seru ya, seru. Seru tapi banyak apa ya, agak kejutan juga sih ya. Banyak kejutannya ya. Kayak misalnya NT kan masang Palmer. Palmer ternyata cedera pas pemanasan. Masang Palmer. Yang naik Wan Bisaka. Kita udah feeling Wan Bisaka tuh pasti kayaknya bakal jelek. Tapi kan Palmer Iya. cedera. Tapi FY juga Palmer itu most selected paling banyak di. iya GW2 ya. untuk game week. Sama kayak Tijani ya, tapi Tijani mau stay transfer. Iya. Ya seenggaknya masih dapat poin kalau Tijani. Kalau Palmer kan Nol. nol. Padahal timnya menang 5-1. Iya, betul. 5-2, 5-1. 5-1. Nah, kita masuk ke laporan aja langsung ya. Laporan hasil game week ini. Kita mulai dari El Kacung terlebih dahulu. Mengapa sebutin poinnya dan siapa paling busuk di situ. Oke. Tapi sudah pasti Wan Bisaka sih. Total poin 48 dari KKM 51 ya teman-teman. Beda 3 poin dari KKM seharusnya. Minggu ini pemain paling busuk adalah Wan Bisaka kalau di line up yang naik ya. Yang naik. Tapi kalau yang main real dari starting itu adalah Mitoma, Watkins dan udah Mitoma sama Watkins. Karena lu tuh sisanya bagus-bagus kan sebenarnya. Lumayan. Arsenal lu gacor sebenarnya kan. Everton main. Everton dia gacor. Oh sama Wood, sorry Wood. Hmm. Wood 2 poin. El penganggur ya, batang kayu, binatang. Ya, itulah 48 poin. Terus apa? Kenapa ya? Kenapa? Karena Kira-kira kenapa menurut lu? kaget sih Palmer. Tapi emang lu rencananya emang bakal panen di Palmer? Iya, dan ada niatan Kapten Palmer pas. Hampir Kapten Palmer karena West Ham nih kayaknya lumpuh gol. Ternyata untung gak jadi ya. Lu golnya bener. Golnya benar. Palmer ya. Palmer benar. Kan Palmer nih kawan-kawan terlalu keras ya, Mas. Iya. Enggak nih. Tapi dia abis ini hari ini dia nyamar jadi orang reggae. Masa Iya ke festival. Wow. Tadi lewat. Oh, yang tadi ya. Iya, festival negara bapaknya itu. I saw you. Kalau Palmer pakai ini nih, pakai kupluk sama rambut reggae anjing. Kayak kagak tahu tuh badannya lemes gimana itu. Ini Jamaika ya dia? Bukan, apa ininya tadi? Cat and Nevis. Cat and Nevis. Oh, Cat. Itu Karibia ya. Ya itu Munib ada di urutan keempat 48 poin.
Kalau Bung mantan Mantan. Ya udah agak naik kasta Udah dikit. naik Naik kasta. Sesuai dengan average rata-rata di FPL. Poin saya 51. 5-1 ya. inilah orang yang trash seok-seok. Iya. Ada Anjing, jalannya. banget. Mungkin kalau di dunia nyata udah bincang-bincang Iya. tempuran. Bincang-bincang. Silakan sebutkan pemainnya. Sama kayak Munib tadi, yang paling jelek itu secara poinnya adalah Wan Bisaka karena menggantikan Palmer 0. Kemudian Beto juga 0. Dia main Ini lucu Itu sih beda starting kan tapi dia. gak starting tapi Tapi main. Jadi Beto itu main di menit ke 70-an lebih lah. ya. Nah, itu kan harusnya Northampton ya, Northampton. Harusnya dia dapat 1 poin. Harusnya. Tapi baru main langsung kartu kuning. kuning. Jadi 0. Jadi kita mengucapkan apa buat Beto? Pesan-pesan buat Kalau Beto. Beto nonton ini, Ya mainnya bener-bener lah. Oh, mainnya bener-bener ya. Bener-bener gitu loh. Tapi dia bener-bener anjing. Kecewa penonton. Kecewa ya? Kecewa. kecewa. Sama kayak mau kecewa sama Mitoma. Over Mitoma. Nonton TikTok. Beto anjing. Itu kok masih over Mitoma. Orile ini anjing. Orile. Really worst player nih. Tapi yang anjing. bikin banyak poin itu pemain Arsenal, Siapa aja? Gyökeres dengan 12 poin. Anjay. Terus Rice Heeh. lumayan lah 6 poin. Saka 6 poin karena dia menit Cedera. 50-an cedera. Oh sama Salah kapten. Tapi salah sebenarnya 5 harusnya. Oh 5. Oh 10 ya berarti. Ah, Ya. 10. Ente tadi sama Pak pemain terbaik ente? Yang terbaik aneh itu Di siapa? Kalau Munib kan di Gyökeres berarti ya, karena 12 ya. kalau selain kapten kan 5 ya salah ya. Diaye 8. Iya, 8 iya. poin. Sama juga Tarkowski ini keren juga nih menurutku. Soalnya dia 8 poin. Iya, dia Defcon sama clean sheet kan. Iya. Lebih kacau lagi kalau misal pakai Pickford tuh. Pickford Aku numpang 15. lihat ya punyaku ya. Oke. Dan Oh. posisi kedua Oh iya, tapi kalau di liga aku posisi 3 cuy, kegeser sama Munib. Munib 112 total lah. oh ya. Ini si anjing ini. Merengsek tuh sih. Ngelunjak. Tek naik anjing. Kita seperti yang di episode 1 kan. Tujuan utama pribadi kita kan kita bertiga ngalahin orang ini Ngalahin cuy. orang Ngalahin. Last season champion ini. LAC Melani. AC Melani. Nah, kalau gue ini yang bau itu De Kuiper. Sama salah masang kapten. Kapten gue kan Haaland kan, Oh beda iya, kan kita. kaptennya Haaland. Ini sama, kaptennya salah, ente kaptennya Saka. Nah, gua ini kaptenin Haaland karena gue pikir kayaknya ini oke nih Haaland nih walaupun bakal kalah. Ternyata enggak berkutik, bro. Enggak berkutik sama sekali ya ini. Dia Kuiper 0, ini dia Kuiper ini udah pasti bakal gue transfer out sih. Ini investasi bodong kan. Bangsat. The Kuiper. Yang jelek itu dia Kuiper 0, Wirtz 2, Anderson 2, Haaland 2 nih harusnya karena dia kapten aja nih 4. Sama Sales 2. Ini kebantu sama STV, Pedro Porro, Diaye sama Joe Pedro. Ini kalau nggak ada Joe Pedro gua sih. Jadi kacung minggu ini. Asli. Anjing kalau Kalau nggak ada Pedro Joe Pedro. gendong banget sih. Gendong bro. Total poin 52 beda 1. Beda 1. Kalau pincang, kalau aku tangan pincang patah. Ya itulah dari game ini dan sang juara game week ini. The King of the King ya. The King of the King yang sudah menggunakan chipnya, Chip. pengguna chip pertama kita di antara kita berempat. Silakan sebutkan King. Poin saya di sini 75, jauh di atas KKM dan kalian. Wes. Dan emang yang bikin beda dari juara sama enggak tuh ini keputusan krusial dengan menjadikan Saka kapten walaupun sebenarnya nggak work sama Ben Bos. Bench boost. Bench boost. Pemain yang paling bagus Joao Pedro 15 poin. Yang lain paling jelek 2 sih. Siapa tuh? Banyak, Richard, William, Reinders, Witt sama duo striker bangsat ini. Zaman Bowen dan Watkins. Parah banget. Nggak ada kontribusinya. Bowen sama Watkins ya kacau sih. Bowen juga Bowen masih juga. kurang banget ya. Watkins 9 mana lagi harganya? Iya tuh. Watkins mahal, mahal. cuy. Ente masih masuk Watkins ya? Masih belum TF loh. Percaya. Mendingan tiket tahu Iya. Iya, semalam juga kita diskusiin ya. Terus
Udah itu aja sih paling. Yang gacor Pedro berarti. Joe Pedro. Ya. Yang paling gacor Pedro sama Tarkowski. Sama karena pakai bench boost ya Mas. Ya. Nah, di bench boost itu ada siapa? Ada Dubravka 6 poin lumayan, sama STV 6 poin. Lainnya Renildo 3 sama 2. Siapa ini pemainnya Everton? Desbury Hall, Desbury Hall. ADH. Cuman kita nonton kemarin tuh Everton ternyata dia tukang ngambilin set piece ya. Siapa? Desbury Hall. Desbury Oh iya. Hall. Iya, Ah. tukang ngambilin set piece. Emang agak-agak ngaco aja set piece-nya tapi. Jujur Everton jelek sih set piece-nya. Masih Hmm. belum kelihatan. Main tuh dia itu anjing. Jadi itu timmu Mas ya. Begitu. Itulah tim Iya. dia. Sang juara, calon juara. Tapi di balik ente mengambil bench boost, kenapa di GW2 ini ente sudah mengaktifkan bench? Coba alasan. karena lagi-lagi strategi dalam menempatkan posisi, fokus saya sini. Kayak pemerintah. Kita podcast. Aku enggak. Enggak, karena aku lihat Mas, Ah. line up kita tuh hampir-hampir mirip lah. Ya. Oh ya benar. Jadi turning point-nya di situ tuh. Apa nih yang bikin beda? Bench Lah. boost. Dan Karena kan nggak lumayan mungkin sukses kan, Iya. walaupun nggak terlalu banyak. Tapi tuh gue pikirin juga kaptenin Haaland. Anjing ini kayaknya kalau kapten salah semua agak-agak mirip Iya. semua nih. Terus cobalah ambil resiko kaptenin Haaland. Harusnya Joe Pedro sih emang. Kira-kira menurutmu tapi kan masih ada sisa satu kan bench boost kan. Ya, Worth it lah ya tapi dipakai. lumayan. Lumayan worth it Lumayan. ngebantu ya. Dan Soalnya- bagus-bagus juga kan tadi kan. Soalnya aku juga yakin pas ini di GW2 ini line up di pemainku tuh pasti main. Jadinya aku yakin benchnya Pede lah ya. PD. Gitu ya. Oke guys, sebelum kita masuk ke ngomongin Premier League-nya ya, kita bacain dulu ini Team of the Week game week kemarin. Oke. Nah, ini dikuasai oleh Player of the Week-nya Jurian Timber yang tadi sebelum kita syuting topik terkaget-kaget dengan semua faktanya sama Mudik. 24 poin. 24 poin. Tadi udah kita breakdown ya. Iya. Golnya 2, assist 1, terus clean sheet, Defcon 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 sama bonus. bonus. Total 24. Anjing itu dikaptenin berapa tuh ya? 48 gila. 48. Dan kayaknya ada yang triple. Ada yang triple Ada assist, yang aku cek. 10-an ya jadinya. 72 total. Gila. Dan Dan ini ini dia ini tuh. Apa? Orgasma pakai Jurian Timber. Pakai Jurian Timber anjing aneh banget tuh. Bagus Mayfield dah. Nah, ini kita bisa lihat juga kalau dari game week 2 ini ya, tim of the week-nya gue bacain ya. Ini Pickford karena dia nge-save penalti. Terus Bournemouth, Diakite. Bournemouth ini kalah apa menang sih kemarin? Menang. Bournemouth menang 1-0. Oh, berarti dia ini ya. Entah ngegol entah. Oh, enggak Kayaknya sih, dia yang- ngegol. Dia Dia ini deh. kita itu Defcon. clean sheet sama Defcon. Defcon ya. Sama dapat bonus poin Defconnya berapa, Mas? 10. Enggak poinnya berapa? 2. Poinnya 2. Oh, 2. Sama bonus poinnya 2. Oh, 4 clean sheet. Kalau Fiori 13 karena dia assist berapa ya kemarin? 2 apa 1? 2. 2 Dua. kalah. Julian Timber udah kita sebut tadi. Nah, ini ada 2, Bro. Pemain Burnley, Cullen sama Anthony. Anjing. Sama pemain Brentford yang kemarin striker barunya, si Dango. Oh Dango. iya Dango. Dari Bournemouth ya. Dari Bournemouth dia ngegol kan. Terus Grealish karena 2 assist, Tavernier 1 gol. Terus yang di depan Joe Pedro sama Gyökeres. Keres. Yang akhirnya Tunjukkan. Kita flashback episode jangan ragu sekarang beneran jangan mungkin ya. Tapi ini berubah-berubah nih. Di sana aduh, episode 1, episode 2 enggak usah lah kayak gitu. Iya. Ternyata Salah. langsung gini. Ngejing saya. Iya. Selebrasi gimana berarti? Tapi gimana menurut Pupik? Kira-kira GW depan masih top tier nggak si Lawannya Gio. Liverpool lah. Nah, itu dia aku bilang tadi. Karena lawannya Liverpool, cuma ya itu kan kalau kemarin ya harapannya cuma kayak back Liverpool buat kesalahan aja sih. Tapi kalau berharap memang misalkan back Liverpoolnya bagus, lagi top performance, ya kalau jujur ya masih sulit lah. Ya. Apalagi banyak yang cedera kan. iya benar. Berarti kemarin menurutmu faktor lawan juga ya? Iya, Leeds faktor ya. lawan. Tapi Liverpool juga 3 pertandingan termasuk Community Shield, Pak. Kebobolan 2 Kebobolan terus ya. terus. Iya. Banyak Cara kebobolan. defensif jelek. Dan selalu keteteran 60 ke atas ya. Dan si Tai Konate itu mainnya nggak tahu kenapa. Banget Banget, sekali. udah 3 match ini. Konate worst player sih. Bahkan Ada ngaruh ininya nggak ya? Ada ngaruh? Nggak ada saingannya lagi. Bisa jadi. bisa jadi atau memang dia fitnessnya belum Belum bagus fit, saja, iya. belum fit. Kalau fans Liverpool sih udah mulai gede ya karena kan dia dideketin sama Madrid kan. Iya. Karena ini agak-agak mirip sama Arnold. Arnold ya. Awal-awal musim kan busuk juga tuh kan si Arnold. Tiba-tiba bagus ya. Iya, ya tuh. Nggak tahu lah. Tapi kalau bahas Gio kemarin Mas Hanif kan sempat ngomong tuh. Kayaknya Gio nih
agak mirip-mirip Iya. kemarin. cara Ini dribble, kan caranya biar ada keluar. perdebatan ya kita. Gimana Mas Hanif? Sampai gol yang keduanya dicuplik kan. Yang dia nge-dribble. Iya. Gol pertama. Gol pertama. Kayak gol Nunes yang back nih kan. Dikit ke tengah doang tapi lurus. Agak berat. Itu doang. Terus ada di menit-menit awal tuh dia dapat bola muntah itu. Iya. Oh ya, Kepleset. Kepleset. Itu juga mirip Nunes. sama ya. Soalnya kurang tenang kan. Kurang tenang sama kaku dia. Sama kaku. Mungkin masih nervous kali. Ya emang kayaknya the next Nunes sih kalau film itu ya. Nunes juga awal-awal oke bro, topcer. Enggak lah, aku kayak enggak setuju sih, Mas. Maksudnya Gimana pembelaan? kalau Gyökeres ya dari segi atribut dia dribbling ya mungkin nggak mendekati Haaland tapi harusnya lebih bagus dari Darwin Nunes ya menurutku. Nah, tapi yang bikin perbedaannya adalah dari sisi ketajaman sebagai striker. Harusnya dia lebih tajam daripada Darwin Nunes. Sorry, Mas. Nunesnya Sama gacor. sih. Enggak. Di Portugal dia gacor. Dia sekarang pindah ke Al Nassr. Al Nassr bukan Al Hilal. Al Hilal. Gacor juga dia. Iya gacor. Gacor dia. Gol terus. Oh, iya. Gol terus. El Panther sebut aja, judul aja. Soalnya Black Panther kan. Iya. Tapi ngelihat Gio kemarin tuh refreshing sih. Arsenal punya balik ke Kayaknya Arsenal ya. dulu lagi. Yang pas ada Gabjes berani pressnya tinggi, terus ada apa target man yang bisa mantulin bola. Enak Iya, sih. betul. Nah, tapi ada satu poin plusnya yang aku bikin apa ya? Arteta itu kan lebih suka pemain yang etos kerjanya tinggi. Makanya kayak Gabriel, Ben White itu sering dipakai gitu kan. Padahal secara skill kayak ya udah rata-rata aja lah. Dari selebrasi golnya. Selebrasi gol dia yang yang benerin rambut. Itu kan jadi meme di mana-mana kan. Ya. Di media sosial itu menunjukkan bahwa ini orangnya ngelihat media banget Ya, jadi kayak ada anjing aku mau nunjukin nih ya biar gitu. Itu gue pernah bilang Gio tuh orang PE, orang media. Soalnya dia kan selebrasi aja dulu nggak mau ngungkap artinya apa, sampai dia nyetak berapa gol. Apa sih artinya? Nggak tahu. Ini bandnya apa Batman? Cuman itu doang. Iya. Kan ditunggu-tunggu kan. Iya, Apa nih? Kayak udah tahu jadinya ya. Apa mungkin dia mikir juga kali ya? Apa itu artinya? Kalau langsung sebenarnya gue fans Batman, kayak gak keren gitu ya. Jadi ditahan dulu. Ditahan Tapi kerennya Gio itu sih dia melek apa situasi media lah. Jadi cocok buat Inggris kan. Dia masih muda kan sih? Umurnya? 2 ya mau mateng lah, umur mateng. Umur emang lagi naik ininya lah ya, peak performance-nya lah ya. Karena emang kemarin tuh tapi sayangnya Leeds lawan Arsenal harus kehilangan 2 pemain. Iya. Minggu depan udah lawan Liverpool di Anfield. Odegaard sama Saka. Cuman kan penggantinya sekarang udah oke lah kedalaman squad. Ada Eze, ada Madueke, ada Nwaneri kan, masih oke lah. Tapi ya tetap aja Pak, karena ini kan formulasinya baru. Jadi aku hanya berharap di backnya Arsenal sih. Kalau backnya koordinasinya kacau ya udah diubek-ubek aja sih menurutku sama Liverpool. Tapi sejauh ini kan oke-oke aja kayaknya backnya Arsenal. Arsenal Ya, sih paling paling solid ya. Untuk sejauh ini. 2 game week sih menurut gua paling rapi. Iya. Dan Arsenal gak banyak ngambil resiko kan dari kemarin cara main. Beda sama Liverpool yang masih terlalu high gitu, terus rest defense-nya juga masih keteteran. Nah, kalian kan bertiga nih fans Liverpool. Aku nonton kemarin pas lawan Newcastle. Oke. Jadi tengahnya itu kenapa sering kosong gitu loh. Itu kan sering dieksploitasi sama penyerang apa namanya? Sama sayap-sayapnya Newcastle kan. Nah, itu kenapa tengah itu kayak nggak ada orang gitu yang ngisi. Oke, coba ini ya. Kalau sebenarnya dari musim kemarin tuh sama begitu. Ketika habis nyerang atau dapat momen counter lah, terus serangannya direct, itu pasti kita nggak punya gelandang buat ngehold. Karena gelandang itu selalu kontribusi di final third. Ya, mau itu Zobo, mau itu Graven. Nah, tapi biasanya Graven ini yang punya perintah lah ibaratnya buat nanti ngisi
misalkan rest defense sisa 2 nih, sisa Van Dijk sama Konate. Nah, Graven ini harus yang paling cepet turun Betul. dibanding Kerkez ataupun yang kemarin main Zobo. Nah, dia harus lebih cepet turun. Nah, kemarin tuh yang paling jelek selain Konate ya, itu Kerkez. Iya. Betul. Kerkez ini menurut gua masih bingung buat ngikutin rest defense-nya Liverpool. Karena kalau kita lihat Robertson tuh lebih rapih gitu buat nahan. Oh, dia tahu garisnya Van Dijk harus seberapa gitu. Benar. Sedangkan Kerkez suka ketarik. Misalnya Elanga bawa bola nih. Dia buru-buru buat nempel si Elanganya. Sedangkan biasanya Liverpool lebih santai. Udah biarin aja dia bawa sampai ke final third atau Betul. zona ketiganya lah gitu. Nah, makanya sebenarnya gelandang kosong sih emang udah resiko ya. Main tinggi kan. Betul. Cuman ya problemnya masih di Kerkez tuh. Semoga ya 2 GW ini jadi pelajaran lah buat Kerkez. Kalau aku sih ngeliatnya gara-gara ini, kalau misalnya kita lewat Newcastle sama Liverpool ya, yang semalam gitu ya. Kayaknya karena nggak ada hadirnya seorang McAllister sih, kalau menurutku. Karena McAllister itu duetan sama Gravenberch itu saling ngisi gitu. Ya, switch role lah. Iya, switch role. Dan McAllister itu apa ya? Emang main kotor gitu. Kalau misalnya di tengahnya kan kemarin Curtis Jones. Oh iya. Dia itu jago pressing doang. Cuman kalau untuk nguasain ini tengah, ngatur tempo ya kagak bisa diharapin lah orang itu gitu. Kalau untuk laga-laga yang dia ngepres lari-lari doang, oke. Cuman kalau untuk secara teknis, secara skill, terus secara IQ football, ya nggak ada McAllister sebagai pendamping Gravenberch, kurang banget sih. Apalagi tim ini kan baru ya, tim ini kan rata-rata kan kemarin tuh ya di depan aja baru gitu. Si Ekitike, Salah sama Gakpo. Itu kan harus ini lagi kan, adaptasi lagi. Terus di tengah ada Wirtz. Terus itu kan adaptasi lagi kan gimana biar Wirtz ini bisa nyatu sama permainan tim. Nah, di belakang kayak yang disebutin Munib si Kerkez. Ini juga adaptasi lagi. Nah, itu yang bikin ya karena banyak pemain baru tentunya kan nggak langsung adaptasi kan mereka kan walaupun udah pramusim kan. Jadi ya agak-agak lama lah. Itu sih alasan Liverpool masih keteteran defense-nya ini karena ngeganti 2 poin vokal kan yang ada di wingback kan. Ya betul. Itu vokal banget tuh. Plus kalau mencolok. Dia aja Mas. Lalu jangan diulangi. Ulangi doang. Kayak Beo. Ulangi mencolok. Tapi penting lah. yang bagus sih sebenarnya adaptasinya kemarin tuh yang dilihat tuh Frimpong sebenarnya. Secara defensif ya. Dibanding Kerkez ini sebenarnya agak bingung sih. Masih bingung sih ya role-nya mau kemana. Karena di Bournemouth kan dia juga chaotic kan. Dia chaotic banget. Bahkan kadang cara dia dribble, cara dia defense itu chaotic. Makanya dia kemarin aja kena kartu kuning kan kalau nggak salah ya. Dia kena kartu kuning Iya. sama Gravenberch pertama. Soalnya memang dia tuh gerusak-gerusuk. Ya betul. Nah kalau misalnya ngelihat Arne Slot musim lalu itu emang kalau posisi bek kiri Pak, itu emang biasanya yang disuruh stay sama Arne Slot. Iya. Nah mungkin itu kebingungan si Kerkez juga. Kalau dia di Bournemouth mungkin kan dia naik turun kan. Tapi kalau di Liverpool dia itu biasanya di posisi kiri itu emang biasanya disuruh stay untuk 3. Jadi ini 3 tuh pas nyerang. Si Arnold udah maju aja. Iya. Makanya mungkin Frimpong lebih cepat adaptasinya kan. Banyak PR sih menurutku buat Kerkez ya pribadi ya. Secara individual yang gol pertamanya Iya. Nanti dicatat dalam Kerkez. Catat ya. Si depan laptopnya. Oh ini tuh. Tadi udah ngasih buat Beto, sekarang buat Kerkez. Dia dengar ya. Ini tuh semua pemain itu tersihir. Saya ini orang siapa ya? Aduh. Kenapa? Banyak PR-nya. gol pertamanya Bournemouth kan dia Anjing Kalah parah aja. sih. itu ada aku Enggak mau aneh. ngelawan gitu ya. Anjing. Gua kemarin rewatch kan. Rewatch gol pertama itu. Dia tuh emang gini kan, nunduk terus dia coba geser-geser biar Mas bisa lompat. Salahnya dia nggak komit duluan. Jadi si Bruno tuh komit duluan. Iya. Dia telat jadinya nunduk, udah pasti. Orang header kan miring. Dia di bawahnya jadinya gini ya. Udah itu posisi badannya ngadep gawang. Iya. Dan dia nggak ngelihat apa itu yang di belakang dia kan. Mungkin itu bakal works untuk pemain-pemain yang bodinya tuh apa ya nggak sekuat Bruno Iya, Guimaraes iya. Kalau itu kan mereka setara aja kan.
Sama-sama Nggak gempol. keganggu sama sekali Bruno nyaman. Udah kayak Ronaldo deh Yun. Iya. Kasihan itu sih. Tapi seru sih Newcastle Liverpool semalam. Seru banget. Ya itu highlightnya sih ya game ini ya. Highlight. Newcastle sama Liverpool ya. Kalau game Top. kemarin MU MU Arsenal game kemarin kan. Nah ini Newcastle Liverpool. Ya, seperti yang udah dikasih teaser-teasernya kan, bakal ada pertarungan ini, pertarungan itu. Terus Anthony Gordon udah ngomong, ya ngeliat situasinya sekarang, gua harap sih satu isi stadion bakal berisik lah ya. Dan emang udah berisik banget dari awal. Anjing ketika megang bola, jatuh habis itu. Ketika kan L jatuh ya. jatuh. L duel tuh, semua Cuman duel. Liverpool dari awal juga dipaksa buat main directed kan. Ya, parah. Newcastle. Cepat. Anjing gitu. Walaupun nggak nyampe. Cuman kalau duel udara kalah terus loh emang. Karena kan emang incerannya kalau nggak menang duel udara ya menang patulan kan. Ya. Newcastle kan itu aja kan. Makanya ya Liverpool keteteran di situ. Sebenarnya menurut gue ya, itu Liverpool bisa kalah banget kalau Newcastle bisa manfaatin pressingnya tuh. Itu pressing paling rapi sih yang gue lihat aja. Newcastle. Sebenarnya pola pressingnya mirip sama Arsenal. Arsenal tuh punya pola pressing Saka ngepress CB yang sekarang ya, yang musim ini Saka ngepress CB terus si Timber maju tuh ngepress right wing atau right backnya bisa tuh yang turun pokoknya. Nah dia tuh bisa ngepress kayak gitu. Nah itu kemarin works banget tuh sampai Liverpool itu nggak bisa progresi lewat manapun. Betul. Akhirnya yang dipaksa kan main direct long ball kata Mas Hanif tadi kan. Nah itu ngebuat Liverpool pada akhirnya kesusahan buat nge-create chance. Tapi yang ngebuktiin ya kualitas gak bohong. Iya benar. Tim Liverpool efektif banget, gila. Efektivitas. Mental juga sih ngaruh. Mental Ya, jelas. gitu. Walaupun emang anjing sih itu 10. Aku sebagai fans Liverpool nih ya ngomongnya ya. Ini 10 pemain lawan 11 pemain. 10 pemain yang nyerang terus anjing 11 pemain dikurung. Kayak kesel banget cuy, ada rasa anjing mana nih fight-nya gitu loh. Itu tiba-tiba kayak langsung down gitu ya habis golnya Ekitike menurutku. Siapa Newcastle? Ini Liverpool mainnya. Oh, ya, Nurunin sama Pasti nurunin persis tempo. kayak lawan Bournemouth. Benar. Kejadian lagi kan. Kalau udah 2-0 nurunin tempo ya Iya. masih botak gitu. Si Botak tuh nggak belajar. Kalau defense belum rapi udah main resiko aja sebenarnya. Tapi ya Slot kan lebih pintar dari gua. Kita kan hanya analis Tadi aja. agak minder. Analis aman Iya. tuh. Lawannya bener Slot banget yang minder. Lawannya pelatih beneran. Gua mau update juga dia aneh Slot. Dan tenang juga. Menang juga. Ya itu agak disenengin tuh kalau misalnya itu Klopp ya, misalnya ini perbandingan aja gitu ya. Di menit 90-an ke atas itu nggak mungkin ada datang Elliot sama Rio tuh nggak mungkin itu kalau Klopp. Yang paling ini. Iya, maksudnya kalau Klopp tuh ya nggak mungkin dia mau ada pergantian 90 ke atas itu gantiin penyerang gitu. Nggak mungkin Pak. Kalau udah 90 ke atas ya kalau Klopp ya. Karena Klopp kan lebih emosional kan. Hmm. Jadi kalau tempo permainannya udah ini masih bisa deh. Hmm. Temponya ditahan sama dia. Sedangkan Slot kemarin tuh kerennya Slot di pergantian Rio sama Elliot tuh ini dia nahan bola itu sampai safety di tangan Iya, benar. baru mau subs. Dia nanyain terus kan, anjing ini mana Rio mau masuk ini Rio mana Lu masuk. Posisinya pas lagi keserang. Oh, Nggak masuk keserang. nggak masuk. Iya, itu kan bola Out corner, Iya, corner. corner. Newcastle. Bola-bola atas terus. Akhirnya masuk, langsung bikin perbedaan, bocil itu. Langsung bikin perbedaan. Gocek. Dan ini emang segernya musim lalu. Kalau ada dia sih itu kan segernya kan. Gocekan ngelawan tim-tim yang low block kayak Low gitu. Emang penting dia situ kayak gitu. Ternyata kita nemuinya di Rio. Gumoha. Karena ya satu kan L template ya. Template. Kalau gua nyebutnya dia L5 sentuhan ya. siapa? Dia si Langsung Gakpo. dia gitu, Gakpo. Gakpo tuh selalu ngambil decision either di 5 apa enggak di 8 tuh. Kalau sentuhannya udah 5 kalau enggak 8, dia kalau enggak passing nge-shoot. Udah enggak mungkin jauh-jauh Template-nya itu template. Di kiri tuh ya, di Di kiri. kiri. Saya mau nunggu 1, 2, 3. 3, 4. Ini dulu sama dia nih. Siapa? Back dulu. Ya. 5 nih, kan jauh. Salah ya. Wah, ini salah. Masalahnya sebenarnya Gakpo itu bagus ya di match kemarin, cuman buntu. Ya, Buntunya. Itu jelas buntu sih untuk Makanya Gakpo. kemarin tuh pas sudah menit 80-an tuh gue mikir anjing Rio kapan masuknya. Terus lihat Rio pemanasan tuh gue udah greget tuh dari 88 tuh Rio pemanasan. Anjing masuk sih. Akhirnya masuk 9 berapa ya? 93-an, 93-an ya. Ya nggak tahu sih menit berapa. Pokoknya dia ngegolnya 99. 100 lah. Iya, ya. 100. 101.
Itu karena itu tragedi Nah, SofaScore. jadi aplikasi SofaScore nih selalu memberikan notif ya. Iya. Sebenarnya cuman HP Jangan gue tuh kekunci. Jadi nggak ada tulisannya. Iya, cuma SofaScore doang. Gue gitu, ngomong notif. gini ke Torik sama Sanip, wih Cuk ada notif. Gitu kata dia. Spoiler ya. Jangan Cuk, paling full time kali ya. Ya, Aduh, kalau nggak gol sih, tapi ya, gue lihat menitnya beda semenit Iya. dari SofaScore. Ini streaming bukan full time sih, ini ada gol ini kata gue. gue sama Munif udah ini gol Wah, Hanif udah deg-degan dia anjing terus Munif ngomong kan pas Rio mau masuk itu gue ini punya feeling di Rio cepet masuk udah kan gitu terus dari apa itu kan Wancu kan itu kan Wancu ke Bradley ke Gravenberg ke Chiesa salah Dami decoy dari Zoboslai kan anjing tenang banget Rio itu gol bener nih Rio pelukan gak bisa dengan pelukan aneh orang pelukan bertiga kan gitu ya ini aku dicat ini mau peluk 3 menit Bingung kan, aduh mana ini. Tapi itu seru sih, bener-bener. jadi seru Bang tai Liverpool gak bisa menang pakai cara normal anjing. Dan dari situ tuh aku jadi ngeliat gini loh. Selama ini kan kalau kita nonton Premier League itu jarang banget tim ataupun tim-tim sekarang tuh yang oportunis. Iya. Itu pasti kayak ngikutin teknis banget gitu loh. Dari kaki ke kaki. Bahkan sekarang tuh crossing tuh udah gak jarang lah, misalnya tuh bukan jadi kunci utama lah. Iya. Tapi dengan cara mainnya Newcastle, anjir, aku jarang banget nonton tim di Premier League yang mainnya kayak gitu. Iya. Yang cuma dari set Throw in. piece, dari throw in, dari corner kick dan works, walaupun balik lagi kalah ya tetap. Iya. kayak ini ya kayak ya Inggris banget gitu Iya. mainnya tim Inggris zaman dulu banget ya kick and rush gitu ya Tapi itu sih rapinya Eddie Howe yang ngembangin kick and rush sampai sebagus itu. Iya. Eddie Howe ini udah nggak deserve sih buat di Newcastle menurut gua. Dia Dia ngincer MU pelatih juga. bagus harusnya. Ya kalau MU sebenarnya kemarin nyari yang dari Ten Hag ke pelatih baru yang smooth tuh sebenarnya Eddie Howe harusnya. Cuman ngambil Amorim kan gambling, ngerubah sistem jauh bakal lama macam. Dan selain Liverpool kita juga kalian nonton ini nggak? Fulham Man United. enggak kalau itu Nah, gue nonton tuh dia nonton dia malam-malam kan, pulang dari kita nongkrong di Sevenstone, udah bilang aku pengen nonton terus, nonton. MU tuh bagus pak, sampai penaltinya Bruno. Jadi abis penaltinya Bruno tuh, gue ngerasa sebenarnya dari awal si pelatih Fulham itu gue yakin udah nyiapin taktik aneh. Yaitu adalah masang Iwobi, dia IMF anjing. Itu aneh banget. Dan works. ini Marco Silva Ternyata ngincer MU yang cuma ninggalin 2 gelandang tiap lagi nyerang. Jadi Casemiro sama Bruno tuh diekspos terus-terusan tuh. Bahkan itu ngebuat Mason Mount yang proyeksinya jadi nomor 10 atau second striker itu sampai turun buat cover itu terus gitu. Dan kan jadi hitungannya telat kan buat cover kan. MU itu diserang lewat situ terus. Dan kebetulan strikernya Fulham tuh busuk banget tuh, Muniz. ya Rodrigo Muniz tuh parah banget. Itu kalau Rodrigo Muniznya works, mungkin tuh skornya 4-1, gue yakin. kalah tuh ya MU Kalah. MU pun nggak nyerang itu. Iya. Sama. Dan semua serangan itu rata-rata dari set piece. Kalau nggak ya dari counter yang sekiranya si Sessegnon telah turun, gitu-gitulah. Serangan-serangan mereka nggak penting. Terus gue ngerasa anjing lawan Arsenal kemarin bagus. Terus lawan ini kok hilang lagi tim spirit. Nah itu yang gua Itu agak aneh ya. Iya agak aneh. Nah, Itu tapi ngaruh menurutku juga nggak tahu ya, aku kayak lebih seneng cara mainnya, kan nonton juga aku kemarin ya lawan Fulham. Kayak lebih seneng cara mainnya Mason Mount daripada Buemo. Nggak tahu tuh kenapa. Ya karena tadi dia tuh yang tipe yang mau mundur ke belakang gitu loh. Iya. Dibanding ya Buemo yang ya belum kelihatan lah. Tapi kalau Cunha the best sih. Iya. Punya yang tukang atak-ataknya kan Iya. punya itu ya itu ya sama sih kayak misalnya si Mo kan juga biasa main kayak gimana di Brentford di MU lagi lebih kacau lagi kan ini
Kayaknya juga bingung deh. Iya. Ini sebenarnya saya harus main gimana sih? Ya Brentford kan dulu kan dia nggak punya role buat turun kan. Hmm. Dia gerak benar-benar sebagai free roll lah. Terus yang di notes tipis mungkin dari match MU Fulham tuh ini sih. MU itu ternyata pembelian Sesko belum bisa dimaksimalin. Parah tuh. Dia masuk menit berapa? Dia masuk menit 70 atau 60 ya, lupa gue. Dia masuk terus gue ngeliat Sesko bener-bener nggak ada chemistry, nggak ada dia role-nya apa gue juga nggak tahu. Bahkan dia sering malah bertabrakan sama Cuna. Sampai gue tuh bingung ini apa sih instruksinya anjing gitu. Sampai mau main 2 striker kah atau Cuna ini jadi turun ke second striker kah karena Mon yang keluar kan. Ini gimana sebenarnya? Solusi MU sih gue belum lihat ya bakal main bagus karena kelihatan banget keteteran gelandangnya terutama. Masih lama itu. Gelandang. Kalau Kalau dia belum beli gelandang, MU nggak bakal bisa main bagus. benar. Gue kemarin ini siaran di aplikasi sebelah kan, ada fans MU. Terus fans MU itu gedek sama Amorim karena oke lah si Sesko ini belum adaptasi gitu. Cuman gimana dia mau adaptasi kalau misalnya dicadangin, kata dia gitu kan. Kayaknya dia harusnya main dulu, nanti kalau emang nggak works diganti gitu babak kedua. Yeah. Sama di highlight tengah juga. Dia tuh menyesali ngapain beli bukan ngapain sih, maksudnya udah beli Cunha, udah beli Bumo, terus ada striker 1, tapi ini gelandang nggak dilirik sama klub, padahal penting juga gelandang ini. Dan Amorim kan juga keras kepala juga gitu kan, dia kan bilang ada tadi berita baru si Mainu tuh mau cabut karena Amorim udah ngomong ke Mainu nggak bakal kepake Mainunya. Not part of the plan. Iya, dan Mainu juga bingung kan mau cari klub di sisa transfer kayak gini siapa yang minat sama dia juga gitu. Nah ini kayaknya kalau misalnya dia nggak bisa manfaatin Mainu itu ya udah stick sama Casemiro sama Ugarte. Dan Bruno harus terpaksa main di role yang mana dia nggak nyaman gitu kan. Harusnya kan bisa kalau lebih maju dikit kan Bruno kayaknya sih lebih nyaman sih ya sebagai kreatif ya daripada dia bolak-balik dan kosong kayaknya sih ya kalau gue ngelihatnya ya. Kayak orang bingung gitu. Iya. Sebenarnya sih menurut gua problemnya itu udah nggak di Bruno sih, Rick. Bahkan Bruno ada momen unik kan kemarin. Terlepas dia gagal penalti, tapi dia kan pas mundur itu nabrak wasit. Oh iya, itu yang dia ritual goblok aneh gitu. Alasan paling aneh sih. Ngambek. Marah. Dia nggak minta maaf sama saya. Apa di luar penalti Bruno ya? Bruno best player, Pak. Best player ya. Best player ya. Berarti tetap aset FPL ya dia. Aset sih, cuman enggak kalau FPL enggak sih Mas aku. Enggak sih kayaknya Enggak. jangan dulu deh pemain MU. Paling terpercaya. Enggak bisa diambil. Mungkin yang paling oke buat diambil itu Cunyan. Udah pasti. Gua enggak melirik pemain lain sih. Gua ngeri Mon ntar dirotasi pertama. Betul. Terus Mbuemo gue lihat masih lulus sama role-nya. Walaupun nonton Bumo tetap seru ya. Bumo kan tipikal pemain favorit gue ya secara pribadi ya. Tenis-tenisnya gitu. Cuman sayang banget dia masih belum jelas mau dijadiin as a penjaga kelebaran kah atau mau main di half space kah? Masih bingung tuh. Karena kalau dia mainin Amat juga nusuk. Iya sih. Kalau dia mainin Dalot Buemo-nya lebih bagus nih. Cuman defense-nya. Bukan, attack-nya lebih gak kreatif. Karena Dalot kan stagnan ya mainnya. Mundur maju. Dalot dengan IQ football. Yang bagus yang kiri sih itu siapa? Dorgu kalau Dorgu. Nah, ngomong-ngomong soal back, kita di sini kan pemakai defense Arsenal. Ya bisa diketahui juga udah terbukti 2 game begini cuy. Clean sheet plus sering nge-goal kan. Munib dan Topik ya. Kau ada siapa backmu? Enggak ada kalau. Oh, kiper Raya kan Topik? Enggak. Oh, bukan. Iya, dia fans Arsenal. Salah dong. Tapi terbukti agak ketolong kan dari defense Arsenal dari week 1 kan. Dengan ngambil Rice, ya Rice ternyata kan gua enggak tahu ya kalau Rice ternyata tukang ngambil corner kan. Rice terus Munib itu ada Gabriel ya. Gabriel sama Raya. Nah, ini menurut gua kan tapi abis ini lawannya Liverpool. Cuman menurut gua kayaknya patut untuk diambil gitu salah satu dari Arsenal ini kan. Worth it lah ya. Arsenal ini ya. Menurut siapa selain Gabriel yang bisa diambil? Kalau defense sih Timber ya. Timber
Timber ternyata kadang jadi target set piece ya. Timber Calafiori itu suka jadi target set piece karena Gabriel kayaknya tim IPL udah pada tahu deh musim kemarin Gabriel ternyata gacor dari set piece. Mungkin agak lebih ketat dijaganya. Ternyata Timber sama Calafiori yang naik. Lolos. Mungkin kalau gue pribadi, mungkin gue bakal nge-switch Gabriel tuh sama Timber atau nggak kalah. Cuman agak ngeri tuh ngambil mereka berdua karena rotasinya Rotasi benar. hampir mirip tuh kualitasnya. Kalau Calvier ini siapa penggantinya? Oh, Lewis Lewis Kelly. ya. Lewis Kelly. Kayaknya kalau dia sehat-sehat aja kayaknya bakal main terus nih, Pak. Iya. Kalau Calafiori ini. Iya nggak, Pak? Aku juga nggak yakin sih sebenarnya. Makanya aku jujur dari tim-tim Premier League, maksudnya tuh kayak Arsenal, terus Liverpool, City. Karena ini kan banyak masih pemain baru. Chelsea pun begitu. Jadi bukan takut mereka main jelek, tapi malah nggak dimainin karena Iya. rotasi atau malah nggak nyampe 60 menit mainnya. Itu yang ditakutin ya. Iya. Sebenarnya ada satu lagi sih, cuman gue lupa masukin topik pembahasan kita ya. Defense-nya Tottenham, cuy. Kayaknya harus punya nih Iya, satu pemain asetnya. Karena kita kemarin nonton ini, Pak. Anjing rapih banget. Citi cuy dikurung Ini kalau habis. bahas City Tottenham ya. Anjing Thomas Frank jenius. Jenius Romero Mas. sih. Bangsat. Semua Itu orang jenius tuh. Bayangin ya, City kan 352 kan. 352. Dan kita tahu dua strikernya itu ada yang satunya tipikalnya nusuk dari kiri banget, ada Marmus ya. Terus ada Haaland yang lebih kayak target man. Kadang bentuk formasi itu jadi 3-6-1. Cuman ternyata Tottenham lebih pinter lagi. Mereka nggak jaga Haaland sama Marmus tuh man to man. Karena gue yakin tahu lah bakal kalah. Jadi lebih konservatif backnya, lebih kayak nonton aja, lebih kayak oh gue harus gini. Gak banyak ngambil keputusan. Benar. Tapi memang bikin Tottenham keteteran tuh bukan keteteran ya, yang bikin Tottenham wah itu ternyata gelandang mereka bisa kerja banget di bawah Thomas Frank. Kalau inget di episode GW1, gue pernah mention gelandang Tottenham tuh karena nggak ada Madison. Gue takutnya kayak siapa? Bissouma, terus Bentancur. Kayaknya ini bukan pemainnya Thomas Frank. Ternyata pasti pakai pemainnya Thomas Frank. Bangsat bagus banget mereka semua. Terutama Bentancur ya harus di. Bentancur bagus banget Bentancur. Player of the match Pape Matar. Pape Matar ya. Matar ngeri kuning sih kalau di FPL ya. Kasar banget soalnya. Ben Johnson ya. Iya, kasar banget, Pak. Itu kalau nggak ngambil Ben Johnson, kalau nggak Kudus tuh. Antara dua itu ya. Atau Richarlison juga udah bisa jadi pilihan juga. Brennan dong, bukan Ben. Oh iya, Brennan Johnson. Richarlison udah naik sekarang harganya. Oh iya, FPL. jadi berapa? Naik 2 kayaknya. Oh, dari awalnya berapa? 6,5 kayaknya. Masa 6 dong dia? Iya, coba cek. Gacor sih. Kenapa Richarlison naik? Ngegol terus, Pak. Bukan ngegol terus, 2 kali man the match-nya. Oh, iya. Ngeri orang. Ini Richarlison nih best player Tottenham nih. Best player Tottenham. Mbuemo dan bisanya di Brentford kan. Iya. Jadi cara mainnya kan Siapa? Si Richarlison. Richarlison sih wisa banget ya. Iya. Itu Mbumonya siapa dong? Bobonya Kudus. 6,7 kan sekarang kita. Murah ya. Masih di bawah 7. Gue tuh kepikiran ngambil either Kudus kalau nggak Richarlison tuh buat gantiin Palmer sama Watkins. Gue Palmer kayaknya kalau Chelsea masih ketemu schedule-nya tim-tim yang gue pikir defense-nya bagus, kayaknya Kudus deh yang bakal naik. Palmer kayaknya ya seperti biasa ya. Palmer juga kan sering hilang kan. Big match kan. Iya. Mending Saka atau Salah. Kalau Saka atau Salah, Saka juga sebenarnya Cedera. bukan agak hilang. Kalau Salah kan udah terbukti. Sama aja, Pak ya. Sorry aja ini. Sama aja, boy. Enggak belum berbicara, boy. Kalau gameplay memang dia hilang beneran. Cuma di score sheet entah dia assist entah dia nge-goal. Itu emang sebuah anomali produk, P. Aku udah bilang, produk ini mas-mas ini nih yang ada di meja. Ini ada Anomali. 2 pertandingan ini mengecewakan poinnya, Pak. Cuma kan assist lagi. Kemarin nge-goal di pemain premium lain kayaknya. Masih sabar dong. Saka lah yang mengecewakan. Dia nggak fit. Iya dong. Terus gol 1 tapi langsung cedera. Iya. Jadi saat pemasan kapten ya. Parahnya sih tidak pada salah, Mas.
Cuman kan mending ambil Richarlison gitu. Ya. Kau ada idealis itu nggak ngambil pemain Tottenham? Kalau aku sih lebih untuk awal tuh masih ini ya. Kayak tahun lalu kan juga Tottenham di bawah Postecoglou kan bagus juga ya mainnya di awal. Nah, takutnya ini hanya honeymoon, euforia sesaat kayak gitu. Soalnya kalau memang pemainnya fit itu Postecoglou tahun lalu itu bagus, tapi karena pemainnya pada injury prone mulai dari Romero, Van de Ven, terus siapa pemain tengahnya juga pada cedera. Jadi takutnya gitu aja sih, Tapi mungkin cederaan. ini ya kalau kita highlight Postecoglou sama Thomas Frank. Ya. Bedanya Thomas Frank tuh bisa manfaatin bench Pak. Oh, Kayak pemain kayak Bergval, terus siapa tuh backnya tuh? Yang Mana? Dragon tuh namanya. Oh, Dragovski. Oh, ini Dragovic ya. Dragovski bukan. anjir lupa. Dragunov apa? Sniper PB ya. Ya, pokoknya itulah. Tapi dia kan nggak tahu kan. Siapa tahu kan. Dia nggak bisa defense keluarin Dragunov. Thomas Frank jangan mas katanya. Back Romania kalau nggak salah. Ya. Romania. Tapi gue lupa namanya. Tapi Dragusin. Nah, si Tottenham ini ternyata bisa manfaatin substitusinya bagus Pak. Jadi kayak Bergval tuh kan rata-rata main kemarin sempat di zaman Postecoglou main di DM, main di CM. Nah ini Thomas Frank lebih unik lagi. Dia main di RWF, gantiin Kudus, terus dia main di RWF. Karena Bergval ini ternyata kan dari musim kemarin gue lumayan banyak tuh nonton Tottenham. Bergval ini dribblenya bagus. Dan terbukti pas di subs masih bisa kontrol game karena ada Bergval di kanan ya. Walaupun end product long pass-nya Ya, bener sih. Tapi ada 2 pertanyaan sih buat nih. apa tuh? Kenapa kau menyia-nyiakan waktumu untuk nonton Tottenham? Yang pertama, Yang kedua, ya apa sih yang mau diharapin buat Tottenham gitu? Itu pertanyaan pertama itu trigger gue Jawabnya poin ya. Tottenham loh masalahnya. pertama itu aku tuh pertama kali nonton Tottenham itu zamannya Pochettino. Oh, jadi. Pochettino, gue nggak tahu ya. Banget itu Mas. Pochettino jauh banget mas. Kayaknya gue masih nggak jelas. Pochettino tuh gue suka. Terus ternyata pelatih favorit gue join tim itu. Jose Mourinho. Oke. Kalau itu aku sepakat. Nah terus pas Jose Mourinho join, sering tuh nonton Pak. Terus gue agak jatuh cinta sama Son sama Kane. Jatuh cinta tuh. Lagi bagus. Jangan pakai agak mas. Jangan pakai agak. Jatuh cinta banget. Walaupun gue fans Liverpool ya. Terutama Harry Kane-nya ya. Enggak sebenarnya Saudi itu Harry Kane. Ya gue adalah penyepong Harry Kane. Inggris di Bahkan dibayarnya pun kadang gue masih suka nonton tipis lah, pelepas rindu. Best striker ya. Best striker. striker lah dia. Award ya. Dari Munchen. Dia Sepakat. nggak pernah dia ngomong, apa sih Ken anjing. Sampah di Tottenham. Padahal bagus banget. Nah terus yaudah akhirnya gue sering nonton sampai sekarang jadi seneng sama pemain-pemainnya. Sekarang gue paling suka sama Vicario. Kiper ya. Vicario. Jadi pas nonton Vicario itu kiper berlebihan menurut gua. Kenapa belum Karena berlebihannya kayak gini mas. Shoot itu pelan. Udah ditangkap tuh sama dia. Ya nggak perlu guling-guling lah. Itu kan tangannya dipanjang, tas guling-guling. Ini box. Seninya gitu mas. Seninya, stylenya. Kayak ini banget. Tapi itu benar-benar ya musik deh ya. Buat getty image. Ada tendangannya siapa ya kemarin tuh? Marmus apa siapa gitu. Itu nge-set kudunya normal. Gini aja. Tapi wih, ada kokang itu loh gini banget dia play Superman ya. Jadi bola itu mentalnya nggak mufakat gitu loh. Betul banget Pak, bangsat. Nggak umum anjing itu bola mental. Itulah, gue suka nonton sekarang Vicario sama sekarang Brennan oke banget sih. Main aneh itu juga kayak salah tuh. Nggak main gol, nggak main gol. Kalau gue malah tertarik sama Richarlison sih gue. Richarlison ya. Kayak karena seneng gue ngeliat dia main sama si Thomas Frank ini ya. Bener-bener kayak wah oke juga nih orang nih. Kayak
orang-orang kan pada ngeremehin dia kan. Masuk saya gitu. Kayaknya nggak ada yang ngeremehin dia. Bisa nyadangin Solanke dulu. Golnya keren gitu. Gol. Golnya anjing. Kayak pas Piala Dunia tuh. Iya benar. Iya, Lawan Serbia. ngeri orang itu. Sama satu lagi yang dinotisi pertandingan itu sebenarnya Omar Marmus sih. Walaupun dia tuh banyak dapat peluang, tapi kayak nggak hoki gitu loh. Enggak oke. Dibanding Ryan Cherky atau Haaland, Itu yang kekurung ya. iya paling banyak yang bisa dribble masuk ke pertahanan tuh malah si Omar Marmus walaupun nggak ada gol. Nah itu menurut gue juga salah satu ininya Pep ya. Di laga kayak gitu dia masukin Doku itu buat apa Ya, menurut gua? Sumpah. Doku parah banget. Anjing. Sama Nico juga dimainin kan game week 1 nggak main kan dia kan? Enggak tahu sih. Nico main game main itu, ya? Bang. Niko tapi kan gelandang, Pak. Ya udahlah gitu. Ini di kiri itu kan Marmus sering ngacak-ngacak kan. Masukinlah dia Doku. Iya. Jadi tabrakan. Gini, ngacak-ngacak balik lagi, ngacak-ngacak balik lagi. Kayak ada visi anjing. Pep itu harusnya beli pemain yang inilah. Kalau Doku masuk, berarti Marmusnya harus keluar dan diganti sama orang yang bisa ngimbangin permainan Doku. Kalau Doku masih partnernya sama Marmus, menurut gua tabrakan banget sih. Tipe dribble sama, ruang yang mereka suka juga sama kan. Di kiri arah-arah ke kotak penalti itu kan. Aneh itu. Itu PR-nya City tuh Banyak juga parah itu. banget tuh. Banyak Backnya juga ya. sama kayak Liverpool. Terus jangan suka maksa inilah Pep itu buat passing bawah terus ketika pressingnya udah sempurna ya kebentuk dari Thomas Frank. James Trafford ya. Blunder akhirnya. Golnya juga blunder kan. Iya, gol yang kedua itu si Trafford itu. Dan Dia kalau empat kali misalnya lo blunder. nyalahin Trafford itu, lo ball playing, terus lo mau beli siapa? Donnarumma. Donnarumma. Sama aja lebih buruk malah. Iya. Gak ada solusi jadi ya. Kalau masih mau mainin ball playing ya. Hmm. Cuma kalau untuk urusan shot stopper ya bagus Donnarumma gitu. Mungkin kalau mau mainin kayak gitu ya udah kalau emang stick di Trafford. Cuman kan ngepresnya gila kemarin tuh si Thomas Frank. Respect dia sama Klopp. Tapi match terakhir yang match terakhir ya kita bahas paling shocking Everton Brighton sih. Ternyata Everton bagus anjing. Kalau kata gua ini kalau kata gua gak ada lawannya sih. Ya Brightonnya belum Brighton Itu yang jelek banget. ya. Tolong. Tapi Tarkowski Pak 8 poin. Iya, kalau defense bisa diraguin lah kalau Everton itu emang dari musim lalu. Ambil aja Pickford atau back-backnya Everton tuh emang ya worth it lah, apalagi dipegang sama Moyes. Tapi Terus agak secara permainan maksudnya. agak kaget Pak punya mereka Everton kan beli Grealish tuh sama aja numpuk 4 sayap kiri. Ada Mereka punya McNeil, ya? Diaye, terus Grealish sekarang kan satunya lagi siapa gue kurang tahu tuh. Intinya itu numpuk. Jack Harrison. Jack Oh, Harrison. Jack Harrison. Nah kanan mereka nggak punya sama sekali. Bahkan mereka nggak punya penendang kaki kiri. Lain back kirinya. McNeil. McNeil kanan Pak. McNeil kanan. McNeil kanan. Nah, jadi abis tuh tim itu ya secara kiri. Terus ternyata malah lebih fleksibel. Ternyata dia bisa di IMF. Terus juga dianya nggak bisa tuker-tukeran. Grealish nanti di IMF. Terus geraknya juga nanti McNeil bisa ada di half space. RB-nya bisa lebih nusuk ke arah kanan gitu. Jadi Everton menarik sih buat ditonton. Kecuali nanti Moyes mentalnya down udah kita defense aja. Kita nggak tahu ya itu jawabannya ya. Udah kayak gitu ya anjing. Males banget sama Moyes. Itu strikernya siapa yang nyadangin Beto tuh? Very. Bari. Dari Prima itu. Kalau kata Midun Ireng Maning. Jerman. Ya ada itulah pemain-pemain yang udah kita sebutin juga malah laga-laga tadi ya. Itu bisa jadi masukan buat FPL juga ya. Cuman ya apalah kita bertiga ini kan nggak ada apa-apanya lah ya dibanding King of the Season kemarin dan King of the Game Week sekarang ini. Kita langsung aja masuk ke rekomendasi transfer in dan out dari Hanif Cabandi. Let's go Mas Hanif. Let's go. Ada kalau kalian tadi bilang pemain Anjing. Spurs layak buat dipertimbangin. Kalau aku justru di backnya malah antara salah satu Pedro Porro atau siapa Van de Ven. Tapi kalau aku lebih rekomenin ke Pedro Porro karena apa? Feeling aja kalau ini. Jujur karena aku nggak lihat. Terus ada satu lagi yang menarik perhatian. Dia ini juga salah satu pemain Liverpool yang mungkin nggak banyak diperhitungkan orang-orang. Cody Gakpo. Karena kemarin ya walaupun mainnya jelek walaupun main asis jelek, 2 asis 2 dan itu di FPL juga poinnya lumayan lah ya. Kayaknya di bawah Semenyo sama siapa ya satunya?
pokoknya dia nomor 3 poin pendulang poinnya. Nah itu kalau untuk transfer out kayaknya striker busuk Bowen dan Watkin ini dibuang. Cuma kan yang 4 orang di sini kan gak ada yang pakai Bowen ya, cuma ada yang pakai Watkins. Dan Watkins menurutmu? Watkin buang aja, itulah ganti siapa. Kitike menarik juga. Ketika menarik. Atau Richarlison itu juga menarik. Tapi kalau aku lebih ke sih. Cuman dari harga kan kayaknya Richarlison sih, Pak. Harga Kalau murahan dari harga Richarlison kan? Richarlison. Cuman nggak tahu ya nanti apakah dia bakal dipakai terus atau enggak. Kayaknya Iya, dipakai benar. terus ya. Kayaknya sih karena formnya lagi bagus sih, Hmm. kayaknya dipakai terus ya. Kemungkinan malah diduetin kali ya sama Solanke. Kalaupun Solanke-nya masuk. Enggak sih. Enggak kalau itu. Ya. Enggak. Kalau duetin Richarlison Solanke sih tabrakan banget ya. Mereka tuh pemain yang dibilang identical enggak, tapi favorit spotnya sama, Pak. Jadi kalau ngeliat heat map-nya geraknya sama tuh, tapi tipikal mainnya beda. Cuman identical. Kalau kita masang Solanke sama Richarlison bareng, artinya ngurangin salah satu potensialnya. Mending masang Brennan. Brennan dong. Brennan. Oh, Brennan. Tapi Brennan kan di tengah, Pak. Brennan di kiri, Pak, sekarang. Nggak kalau di FPL. Di FPL. Oh, di FPL tengah ya? Kalau di FPL. Bagus malah ya diambil buat tim FPL. Iya bagus. Makanya tadi kan ada rekomendasi. Tapi makanya setuju juga sama Sanep. Kalau memang ngambil Richarlison, takutnya Nah, itu. Solanke-nya itu memang kan Solanke emang habis cedera kan. Jadi belum fit. Nah, tiba-tiba Solanke-nya fit terus ternyata form di latihan lebih bagus Solanke kan. Bisa aja Solanke starting kan. Kaget juga tuh kalau posisinya kayak gitu. Makanya patut dilihat dulu sih Tottenham. Yang pasti itu mungkin Kudus sama Brennan kalau mau diambil. Ya dibanding kalian ngambil Watkins soalnya Aston juga belum tentu loh. Iya. Iya. Kalau Watkin mending Richarlison. Tapi kalau comparannya itu jelasin. Tapi Bowen lah. Oh enggak Murah loh, jauh. Saat itu udah aku ganti. Bowen nggak ambil striker lagi loh. Udah turun 2 kayaknya dia. Iya. Mungkin value ku tuh. Value turun lah. Oh, sama ini sih ada satu lagi di tengah tuh pemainnya Chelsea, Pedro Neto. Oh Pedro Neto, ya Pedro Neto menarik banget tuh. Cuman juga kontribusinya. Enzo juga katanya. Enzo. Dari game week 1 lumayan itu. Nah, tidak kok. Pedro Neto doang. Karena aku kalau lihat Poinnya lumayan sebagai gelandang. Apalagi Gol kemarin soalnya. ngegol. Kan game week 1 enggak ngegol tapi lumayan katanya karena Defcon. Ada Defcon kan. Tadi kan ente kan nyaranin Ekitike atau Richarlison ya. Kita lihat match week 3-nya ya. Kalau Ekitike kan lawannya Arsenal. Sedangkan kalau Richarlison itu lawannya Bournemouth. Bournemouth juga formnya lagi oke lah gitu kan. Walaupun kemarin kalah sama Liverpool tapi kan oke juga gitu sebagai tim. Nah ini mungkin bisa jadi pertimbangan juga nih. Tapi kalau Ekitike karena dari kemarin kalau dari game permainannya sih agak meyakinkan sih Ekitike sih. Bisa entah di assist atau ngegol sih kalau Ekitike. Ternyata emang oke nih pemain gitu. Kalau Richarlison ya itu tadi, cuman karena masih lawan Bournemouth kayaknya masih bisa dipertimbangin lah. Nah setelah match week 4 itu setelah internasional break internasional itu Tottenham lawannya West Ham masih oke Oh enak banget tuh ya. secara game karena ya West Ham kan lumbung poin. Sebelum dia mencap Graham Potter sih kalau feeling gue sih tetap jadi lumbung poin sih ya. Sedangkan kalau Ekitike itu lawannya Burnley ini oke juga. Ini adalah masa kita untuk ngaptenin Salah. Kayaknya berempat bakal ngaptenin Salah. Jelas lah itu. Makanan. poinnya nggak beda. Nyam. Salah. Lawan Burnley ya, tapi kayaknya kalau pas lawan Arsenal aku bakal ganti kapten. Ganti kapten. Sama kapten kira-kira. Ya kemungkinan masih bingung sih sebenarnya. Tapi ada keinginan buat ngaptenin Tarkowski kayaknya. Tarkowski ya kita lihat. Sial banget. Tarkowski itu lawannya Wolves. Oh iya, terlalu sulit Ya lah. nggak terlalu sulit lah Wolves masih. Ya. Kalau City sampai tahu ada yang mau ngaptenin Haaland juga. Ini lawannya Brighton. Ini juga jelek nih Brighton, lagi jelek. Brighton nih di antara levelnya Wolves sama West Ham nih. Bisa jadi lumbung gol. Soalnya gue udah menetapkan West Ham sama siapa? Ya. Bukan West Ham. Wolves. West Ham sama Wolves ada lumbung gol sekarang. West Ham kacau bang. Sama yang punya Wood jangan dibuang dulu. Karena game week 3 dia lawannya West Ham. Oh iya, oke itu boleh kalian Jangan dibuang dulu. Kayaknya ya itu tapi ya. Gue kan nggak pakai buang Wood. Masih oke Gue lah. udah lihat soalnya kemarin. Deadwood. Siapa tahu nih, siapa tahu kalian ada yang mau buang striker
mungkin bisa aja ngambil Joe Pedro karena lawannya Fulham match week 3. Siapa tahu gitu kan. Tapi ini lihat beda. ini gua mau nebak ya. Fulham lawan Chelsea Oke. 0-0. 0-0. Yakin gua Fulham rapi banget, Pak. Oke. Ini MU Burnley. Nah, ini kayaknya MU yang ini gagal menang lagi tolol. Saatnya ngambil cuinya. Iya. Tapi itu harus Kalau kamu gagal menang lagi tololnya Udah. Auzubillah ini. Tapi Burnley habis menang, Pak. Ini seneng men. Cuma level MU kan defensif juga ya. Kalau itu waduh, Pak. Sunderland lawan Brentford, Wolves lawan Everton, Leeds lawan Newcastle, Brighton City, Nottingham, West Ham, Liverpool, Arsenal dan Aston Villa. Ini Liverpool Arsenal kita harus nonton ya. Iya. jelas. Kalau bisa kita nobar di luar ya biar. Tapi cari tempat netralnya itu Cuk. gimana Cuk? Kalau nomor di luar itu. Kenapa? Cari tempat netralnya. Info nobarnya itu. Agak susah cari tempat netral. Ya kalau mau dia ikut mayoritas. Iya. Mayoritas gak apa-apa, Pak. Oh pakai baju Arsenal aja. Arsenal ya. Iya. Santai kok Big Red. Tapi malah Dikit. kemungkinan dia dapat hadiah tahu biasanya. Iya Karena dia notice MC kan. Ayo ikut ini Mas, ini. Boleh. Kalau dapat baju Liverpool, aku keluarin duit last pick ayo aku bayar. Udah bayarin tiket aja nih. Ya, murah banget. Tahu Rebutan malah kita anjing. Ya itulah highlight dari game week kedua ini dan episode ketiga kita. Bisa juga kalian mungkin ada yang pengen ngambil dari apa yang udah disebutin nama Munib, sama Topik dan nama Hanif tadi. Mungkin bisa jadi sebuah referensi lah ya untuk kalian ambil ya. Terutama kalau bisa dibilang tadi yang agak di boldin itu adalah mungkin bisa ngambil defense Arsenal dan ngambil pemain-pemain dari Tottenham. Iya. Karena terlihat menjanjikan gitu. Walaupun nanti Arsenal lawannya Liverpool, cuman kan setelah lawan Liverpool itu bisa jadi aset yang ya investasi lah ya. Gitu. Mungkin bagi kalian yang ingin mengikuti kita ada juga di Instagram kita Kamar Game Week dan jangan lupa di subscribe ya biar kita dapat duit coy. Iya. Agak Bener, susah. Kalau Subscribe ya. Oh mungkin kita ini kali ya kita ini nih Kamar League nih. Oh Kamar iya League nih. boleh. Bacain ininya nih. Kita 5 peringkat atas saja. Boleh. Kamar. Oh, apa aku pick? Ini aja. Boleh. Oke aku berarti. Bisa melihat lah. Nah, The Kamars League karena kita punya liga sendiri ya di sini ya. Dari 5, kita bacain dari 5 yang paling oke aja ya. Iya. Itu, nah ini yang peringkat nomor satunya Ihsan Romatullah, Dacan FC. Ini kayaknya udah 2 game week ya. 2 game Dia week pimpin dia. ya. Ngaceng dia. Ngaceng dia, 158 kita lihat ya timnya. Poinnya 79 cuy Ngeri minggu sih. ini karena dia kaptenin Joe Pedro. Pedro. Striker Ekitike. Ada Semenyo, terus ada Saliba sama Van de Ven. Tapi sayang banget nih Vicario sama Senesi dicadangin. Tapi nggak apa-apa. Nah, peringkat 2 ada Manchester Red, coklat susu. Ini poin game week ini 82. Ini kalau ikut harga diri kita mati. El kacau semua. Pakai Pickford ya. Pakai Pickford, Gyökeres sama Pedro, gacor. Peringkat 3 ada Tebet FC, Latif Kertajaya. Poin 78 tapi dia triple captain di Ekitike. Triple captain Ekitike, 27 poin. Gokil. Striker ada Joe Pedro sama Calafiori. Peringkat 4 Tsunami Trophy. Ini siapa? Nangganut. 70 poin. Keres, Pak. Gila. Tidak salah. Ini kayak nonton podcast. Jangan ragu. Kalau di komen Nah, yang peringkat 5 ini wild card 86. Dia udah pakai wild card dia. Dia gacor ini sih. 86 Pak. 86. Calafiori, Semenyo, Salah, Gakpo, Jopet, Ekitike dia ada. Neto. Keren sih dia wild card terus berhasil sini. 86. Dan ini aset semua nih yang diambil nih. Orang-orang yang lagi bagus. Coba kita lihat kita ya kalau di Kamar League peringkat berapa? Gua 16 gua. Kalau AC Milan peringkat 8. Satu itu peringkat 8. Masih bisa bersaing ya. 8 besar. Munib 16. 16 ya. Laurik 22. Topik 24. Dan Topik ini nggak naik nggak turun coy dari GWC. Konsisten. Jadi semoga yang tadi kita bisa menyusul. Kalau kita menyusul, sorry banget. Peringkat 2 yang bakal buat hadiah. Ya konsisten aja lah sama
Lihat ini rekomendasi dari kami ini kan FPL Master. Iya, terbang. Sini. Keluar dari harga ini. Poinnya gede-gede. Mati ini. Ada berapa sih yang ikut kamar game? 30. 30-an. Lumayan. Paling bawah adalah teman kita ya. Fadil Ramdhani dengan 11 poin. Dia nggak ganti-ganti itu. Kayaknya masih dipasang. nggak diurus lagi ya. Iya. Ya udah itu kita tutup dulu ya podcastnya ya. Ntar kita lanjut lagi. Terima kasih ya teman-teman buat yang udah nonton. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Wah, ciao ciao.